Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi lewat video terbaru saya masih mengenai QuickBooks. Video kali ini kita akan membahas mengenai transaksi pembelian dan penjualan secara kredit, yaitu hutang dan piutang usaha. Yuk kita segera mulai. Nah, seperti biasa, ini adalah tampilan home QuickBooks online kita. Kita akan mulai dengan transaksi pembelian, di mana biasanya kita akan membuat PO terlebih dahulu untuk produk yang akan kita beli. Pertama-tama, kita pilih menu new yang sebelah kiri. Kemudian pada bagian vendors, kita pilih purchase order. Nah, kemudian kita pilih supplier yang kita inginkan. Contoh di sini kita mau beli produk dengan PT Asus, kita klik. Kemudian add new, save. Nah, di sini ada email si supplier kita. Kalau misalnya nggak ada emailnya, nggak apa-apa, kita kosongin aja. Kemudian kita di sini adalah muncul alamat mailing atau alamat pengirimannya. Apakah kita mau kirim langsung ke customer kita atau kita kirim ke gudang kita nih. Di sini gudang kita di PT ABC Komputer. Di sini adalah purchase order date, yaitu tanggal kita create PO kita. Kemudian di bawahnya kita masukkan item details, yaitu produk yang akan kita beli. Contoh di sini kita ingin beli laptop Asus. Kita ketik. Tambahkan produknya. Oh, karena kita di sini belum ada produknya, jadi kita mesti tambahkan dulu ya inventory-nya ya. Di sini laptop Asus. As of date kita masukin dari tanggal 31 Desember. Kemudian kita masukkan kriterianya sesuai dengan deskripsi si barangnya ya. Contoh di sini laptop Asus 15 in. Save and close. Nah, kita udah bisa tambahin produk laptop Asusnya nih dengan deskripsi yang tadi kita udah input. Nah, untuk quantity kita masukkan jumlah yang ingin kita beli. Contoh pada harganya misalnya 10 juta. Oh, sorry. Nah, di sini sudah muncul total harganya di angka 100 juta. Nanti amount-nya ngikutin. Setelah selesai, kita klik save and close. Nah, udah selesai PO kita. Nah, misalnya kita udah terima barang nih dari supplier. Nanti bakal muncul tagihannya. Kita perlu update tagihan kita di QuickBooks. Caranya adalah kita pilih menu new lagi. Kemudian pada bagian vendors kita pilih bill. Nah, kemudian di bagian vendor ini kita pilih tadi dari mana sih. Contohnya tadi kan kita bikin Asus, kita pilih supplier kita PT Asus. Nah, akan muncul nih PO kita yang masih open di sebelah bagian kanan ini. Kemudian kita klik add. Nah, akan muncul produk dari PO yang udah kita buka nih. Di sini laptop Asus 15 in. Jadi kita nggak perlu create tagihan lagi. Nah, ini contohnya di sini setelah kita kirim PO ternyata harganya beda dikit nih, bukan 10 juta. Contoh katakanlah 11 juta. Nah, kita bisa edit angka harganya. Jadi 11 juta. Nah, udah otomatis diupdate. Kemudian kita pilih save and close. Udah deh, tagihan kita udah jadi. Terus gimana nih kalau misalnya kita ada tagihan yang bukan dari PO? Sama perlakuannya, kita pilih menu new, kemudian kita pilih bill, terus kita langsung pilih PT supplier ya, sorry. Kita pilih supplier, contoh kita beli
dari toko Pak Hasan. Kita add toko Pak Hasan, kita klik save. Nah, di sini ada kategorinya. Kita pilih contoh toko Pak Hasan ini kita adalah beli barang-barang perlengkapan perusahaan kita. Perlengkapan. Dari sini kategorinya kita pilih dari chart of account kita yang udah kita create di awal. Nah, kita pakai saja chart of account yang udah ada. Contohnya ini untuk kebutuhan kantor deh, office expense. Nah, description-nya adalah peralatan tulis di bulan Mei contohnya. Kita masukin angkanya 250.000. Nah, udah deh jadi angkanya. Kemudian kita cukup klik save and close aja. Berikutnya kita mau masuk ke transaksi penjualan secara kredit. Nah, pertama-tama kita akan membuat surat penawaran dulu. Kita perlu masuk ke menu new. Kemudian di bagian customers kita pilih estimate. Nah, di sini itu kita perlu bikin surat penawaran kepada customer kita nih. Jadi ceritanya kita punya produk apa, kita kasih tawaran ke mereka lah. Contohnya di sini misalnya kita jual kepada Ibu Christine. Kita tambahkan nama customer kita save. Nah, di sini tuh kalau misalnya customer kita ada email, kita masukin aja alamat email. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Contoh kasus di sini kita mau masukin ya alamat email kita, si customer kita, supaya kita mau lihat nih contohnya gimana. Kemudian ini alamatnya, masukin alamatnya di mana si customer kita. Ini tanggal surat penawarannya. Terus di sini ada laptop Asus. Ini udah ada. Kita pilih. Contoh kita mau jual kepada customer kita, harganya adalah 13 juta. Kita masukin harganya. Nah, sudah akan muncul nih estimasi harganya segini. Kemudian kita klik save and send. Nah, ini nih tampilan email ke si Ibu Christine, dan ini adalah surat penawarannya dalam bentuk attachment ya. Di sini kita bisa ubah nih subjeknya nih, mau ubah jadi apa nih. Contohnya kita ubah di sini surat penawaran PT ABC. Di sini formatnya masih pakai bahasa Inggris ya. Nanti kita ubah aja sesuai dengan format kita. Nih contoh kita ubah ikut terlampir. Ini kira-kira aja ya. Nih kalau udah, nah ini kita ada pilihannya print atau send and close. Print itu berarti kita mau print backupan untuk dokumen kita, pribadi kita. Kemudian kita klik send and close. Nah, emailnya sudah terkirim. Nah, berikut ini adalah surat penawaran dari kita kepada customer kita. Contoh kayak gini. Tadi ini ada kesalahan teknis sebentar ya. Jadi emailnya belum keedit. Cuman perkiraan contohnya kayak gini nih surat penawarannya. Ada laptop Asus 13 juta harganya. Nah, di sini kita juga sebagai customer juga mendapat PDF-nya nih. Ini contoh surat penawarannya. Jadi kita sebagai customer bisa aja kita buat print, terus kita tanda tangan, kita kirim kepada si PT ABC Komputer, ataupun kita bisa reply langsung ke email bahwa kita menerima surat penawarannya. Kemudian setelah selesai, kita bisa mulai update invoice kita. Kita pilih get paid and pay. Nah, di sini sudah ada surat penawaran yaitu estimate sebesar 13 juta nih. Artinya kita ada penawaran ke customer. Kemudian di sini ada satu nih, Ibu Christine yang tadi kita udah create,
ada one open estimate. Kemudian kita klik open estimate-nya. Nah, ini udah muncul. Wait, kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa setelah si customer membalas reply dari surat penawaran kita bahwa dia menyetujuinya, kita bisa ubah nih statusnya. Yang tadinya pending, kita bisa ubah menjadi accept dan diterima oleh siapa. Misalnya contohnya adalah oleh Ibu Christine langsung. Dan tanggal berapa penawaran ini diterima. Jadi ini bagusnya dari QuickBooks ini ada historinya dan kita bisa men-tracknya ya. Kemudian setelah selesai, nih kita bisa lihat laptop Asus sesuai dengan surat penawaran. Dan kalau misalnya udah benar angkanya, kita klik save. Kita bisa mulai create invoice kita. Kita create invoice. Nah, ini invoice-nya. Di sini itu kita seperti biasa customer-nya kita cek udah benar belum sesuai dengan tagihannya, surat penawarannya. Di sini itu kita bisa ubah jatuh temponya. Kita memberikan waktu berapa lama kepada si customer untuk membayar tagihan ini. Bisa tanggal 15 hari, 30 hari, 60 hari ataupun langsung cash gitu. Misal di sini kita mau kasih dia waktu 30 hari. Nah, invoice date-nya itu berarti nanti due date-nya akan diupdate 30 hari dari tanggal invoice-nya. Setelah udah selesai, kemudian kita klik save and send. Nah, di sini udah ada contoh tampilannya. Kita bisa ubah subjeknya dan isi emailnya seperti tadi. Contohnya kita ubah invoice. Nah, ini format dari si QuickBooks-nya ya. Kalau kalian punya format perusahaan tersendiri, nanti kalian ubah aja. Di sini ini adalah invoice-nya. Jadi si customer kalau misalnya udah dapat emailnya, dia bisa klik print. Kemudian kalau misalnya udah cocok, rasa oke, kita klik send and close.